berbahagia ini. Hadirin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari terakhir ini khususnya umat Islam dengan keadaan hari ini, bil khusus umat Islam sedunia lagi mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Baru kemarin diumumkan secara resmi haji tahun 2021 dibatalkan. Ada sebagian orang yang menafsirkan macam-macam dan lain sebagainya, namun itu semua punya hikmah yang sangat luar biasa. Yang hari ini harus kita mengintrospeksi diri. Semua pertanyaannya kenapa dan kenapa ya Allah? Semua menimpa orang Islam. Ibadah haji yang setahun sekali kita melaksanakannya kemarin ditiadakan, sudah resmi di Indonesia. Walau hari ini ada orang berbicara dan lain sebagainya, namun mungkin di balik itu punya hikmah dan kita juga harus mengintrospeksi diri kenapa itu memang sudah takdir dan lain sebagainya. Walau bagaimanapun itu sudah diputuskan, haji tahun ini Indonesia tidak diberangkatkan. Sudah 2 tahun berturut. Yang pertama. Kemudian banyak hal juga tentang keadaan hari ini. Pendidikan anak-anak kita pada umumnya juga merosot hari ini. Ini juga satu hal musibah. Dengan keadaan hari ini, kondisi hari ini, yang COVID tidak pernah berhenti hari ini, yang umat Islam selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, hentikanlah musibah ini. Tetapi namun hadirin yang berbahagia, juga masih ada dia. Musibah. Namun di balik musibah itulah hari ini kita coba mengintrospeksi diri kita. Minimal diri kita masing-masing. Mengevaluasi diri, apalagi ini kita masih berada dalam bulan Syawal. 23 Syawal 1442 Hijriah. Menjaga kesucian setelah Idul Fitri. Ini hari ini. Menjaga kesucian setelah kembali kepada fitrah. Yang hari ini kalau meraih cita-cita, meraih prestasi, itu mudah. Tapi untuk menjaga setelah kita raih, susah. Ini hadirin yang berbahagia. Kalau kita untuk meraihnya mudah. Meraih prestasi juara 1, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan lain sebagainya, itu saya rasa mudah. Tetapi untuk menjaga prestasi yang sudah kita raih itu susah. Susah. Apalagi 1 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah. Puasa di siang hari. Menahan diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bayangkan. Semua yang di bulan yang lain dihalalkan oleh Allah. Tetapi di bulan suci Ramadan diharamkan oleh Allah. Padahal barang halal. Tetapi diharamkan, tidak boleh kita makan di siang hari. Walaupun bilik sendiri. Tapi juga kita tahan. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah kita mendapat bulan Syawal, kemarin itu kita kembali kepada kesucian fitrah. Kembali kepada kesucian. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling sibuk syaitan 12 bulan, di antara 12 bulan tersebut syaitan yang paling susah adalah di bulan Syawal. Nyo syaitan yang paling susah bulan Syawal daripada bulan yang lain. Bulan Ramadan, tak goda kadang manusia pulau urung kuat-kuat iman. Puasa hanya berapa jam saja, goda syaitan bulan suci Ramadan. Tetap jangankan kita orang dewasa, anak-anak saja 12 tahun sanggup melaksanakan ibadah puasa. Pikir syaitan. Bulan puasa mana fikirkan kok susah bulan syaitan kan? Bulan Ramadan jangankan orang dewasa untuk menahan beberapa jam, anak kecil sekalipun kelas 1 SD sanggup dia puasa. Mana susah syaitan.
Yang paling susah, paling sibuk dia, itulah di bulan ini, bulan Syawal. Ada berapa hari lagi? Seminggu lagi. Nyona urang yang golong puasa Syawal, dia puasa ju cok ju. Mabe ni cok oronyon tu malam ni tengah puasa. Nah, urang kadang-kadang tua hendak puasa bulan Syawal. Masih ada waktu seminggu lagi. Nah, waten cok 6 uro masih ada kesempatan. Inilah hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan itu sibuk dia menggoda manusia. Dia memasuki beberapa celah. Ada beberapa celah yang syaitan itu masuk. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu sudah dilalui oleh syaitan. Laknatillah. Kaita mongji. Tapi hanatathe. Yang pertama, syaitan dia masuk lewat manusia tarikul amal, meninggalkan amalan. Yang pertama, ketika seseorang mau melakukan amalan kecil bahkan amalan besar, apa bisikan syaitan? Yang pertama, untuk apa? Itu pertanyaan syaitan. Untuk apa kamu lakukan amalan ini? Besok juga punya kesempatan. Masih banyak kesempatan dan lain sebagainya. Itu selalu syaitan dia masuk. Sehingga manusia tarikul amal. Dia selalu meninggalkan amalan. Kenapa? Itulah syaitan menggoda manusia. Karena manusia hari ini dia tahu sudah suci. Kagle dosa. Nyo syaitan. Masuklah syaitan. Yang pertama dia meninggalkan amalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syaitan itu masuk menggoda manusia, yaitu menunda-nundakan amalan. Makanya hadirin sedang jamaah yang berbahagia, ada kadangkala kita mau mendengarkan ceramah, ingin menjalankan pengajian, mendatangi satu buah pengajian, apa kata syaitan? Ngapain kamu hari ini? Besok juga masih ada kesempatan. Menunda-nunda. Padahal kita sudah berencana malam Senin kita mengikuti pengajian, malam Selasa mengikuti seminggu penuh. Mau melaksanakan pengajian di Masjid Jami'. Mau kita hadirkan. Tetapi apa kata syaitan? Itu apa? Malam Senin depan juga masih ada. Kita mau tahsin malam Selasa depan masih ada. Malam Rabu ada pengajian, malam Rabu depan juga masih ada. Menunda-nunda terus. Siapakah dia? Itulah syaitan. Itulah yang kita hari ini hidup antara ya dengan tidak. Kalau kita terus menuruti hawa nafsu yang tidak baik, itulah syaitan. Kemudian hadirin yang berbahagia yang ketiga, syaitan itu mau masuk pada manusia. Banyak orang yang mau melakukan amalan. Banyak orang mau melakukan amalan. Tetapi syaitan terus membisiknya secara buru-buru. Nah ini lain lagi. Kalau kita melihat banyak orang melakukan amalan. Ya semayang berjamaah. Salat berjamaah. Yang bacut mentang tulat imum. Imumnya katua. Itu syaitan. Sedikit terlambat Pak Imam terlambat sudah ada bisikan. Itu dah imamnya lupa mungkin. Kalau salat sendiri zuhur 4 rakaat 2 menit selesai. Apa kata syaitan? Ngapain lama-lama? Kita dah ditunggu itu di warung kopi. Menalah kira-kira. Ini kalau lama-lama di masjid, lama-lama kamu salat, ketinggalan kita mau duduk di sana kumpul-kumpul nanti kamu tinggal macam dibisik syaitan. Dia berbisik, berburu-burulah. Ketika kita berangkat amalan, memangnya amalan berburu-buru kan doa corona. Sembahyang luhur per rakaat 2 menit selesai. Kan 2 menit selesai. Bagaimana kita solat 4 rakaat 2 menit selesai? Selesai. Kalau kita sah. Ada yang 1 menit selesai 4 rakaat. Pakiban wallahu alam. Pokoknya 1 menit. Solat zuhur 1 menit. Nya menyata dua kedai kopi leje mana masalah tapu menalah kira-kira. Kenapa itu? Semua bisikan syaitan. Sengaja memang syaitan bisik kepada manusia supaya dia tidak akan khusyuk. Apapun yang kita lakukan, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala diganggu olehnya. Diganggu oleh syaitan. Kenapa?
supaya manusia ini tidak khusyuk dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diganggunya. Sedikit amalan mau kita kerjakan, kata syaitan, ngapain? Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali celah-celah syaitan masuk kepada manusia hari ini. Kalau kita kupas banyak sekali. Dia masuk lewat harta, dia masuk lewat pangkat, dia masuk lewat jabatan, dia masuk lewat keluarga, dia masuk lewat anak, banyak sekali. Cukup banyak. Kita rajin beribadah, anak kita tak mau beribadah. Coba bayangkan hari ini cukup banyak. Orang tuanya 5 waktu salat berjamaah, anaknya di mana? Keluarganya di mana? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Coba bayangkan, kan banyak sekali. Itu bisikan syaitan. Istri dan lain sebagainya masuk lewat harta. Kita mau bersedekah banyak-banyak, diberikan kelebihan oleh Allah. Apa bisikan syaitan? Ngapain banyak-banyak? Kamu nanti miskin dan lain sebagainya. Jabatan juga demikian. Diberikan jabatan macam-macam lah pokoknya. Itu semua bisikan syaitan. Oleh karena demikian, hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup, jangan terlena, jangan lupa. Apalagi hari ini di akhir-akhir daripada kalian di akhir-akhirnya. Kata-kata bina ciri, semua ciri-ciri tanda-tanda kecil kiamat sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinampakkan Allah. Kalian aja. Gempa di mana-mana, banjir di mana-mana. Banyak sekali yang sudah di tanda-tanda kiamat kecil itu sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak. Yang dulunya di kota Mekah itu penuh manusia. Kota Madinah penuh manusia. Hari ini tanda-tanda kiamat kecil semua. Oleh karena demikian Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya di dalamnya yang mengatakan, mari yang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Yang hari ini masih diberikan waktu beberapa hari lagi oleh Allah. Beberapa saat lagi oleh Allah. Karena apabila ajal datang, iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, la yastaqiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak pernah didahulukan, tidak pernah ditakhirkan sedikit pun, wa la yastaqdimun, dan tidak didahulukan. Banyak sekali hadirin yang berbahagia hari ini. Banyak sekali. Ketika kita dengar hari ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kampung sana ada 4 orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kampung sana ada 5 orang. Satu hari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hampir tiap hari ada orang meninggal. Orang meninggal yang tidak sakit, nampak secara zahiriah. Namun secara batiniah itu takdir daripada Allah. Hari ini kalau ada orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, telah berpulang ke rahmatullah seorang hamba Allah, katitun katakin, latih katanya wajar. Ya latih manusia wajar. 2 tahun kalian dikai. Tetapi hari ini yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi pelajaran bagi kita, yang barusan kita bertemu dia mengangkat salam kepada kita, assalamualaikum, kita menjawab salam, kita balas kepada. Namun 5 menit setelahnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah ciri-ciri dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk hari ini kita yang masih berada hari ini, yang masih bernafas hari ini, supaya menjadi satu pembelajaran yang baik. Karena kalau seseorang kembali kepada Allah, kata Rasulullah, namun orang yang masih ditinggalkan, masih hidup hari ini, diberikan kesempatan oleh Allah, namun dia belum menjadi satu pelajaran. Tidak ada pelajaran yang lebih besar daripada seorang kematian. Anali KB. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak, menghimbau kepada kita sekalian, mari selalu berbuat apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memberatkan kepada manusia. Kalau itu memang tidak sanggup, tidak diemban oleh Allah. Nekalan lanjut. Salat sehari semalam dulu diperintahkan 50 waktu. Tetapi dengan sifat rahmannya, rahimnya Allah Subhanahu wa taala dikurangi tinggal 5.
Allah tinggal kecil. Mungkin manusianya 50 waktu. 50 waktu sementara sehari semalam 24 jam 25 menit sekali solat, 28 menit sekali solat, 28 menit sekali solat. Pajan tak kerja, pajan tak jauh laut dan lain sebagainya. Namun Allah sudah memprediksi manusia tidak sanggup, sehingga diwajibkanlah 5 waktu sehari semalam. 5 waktu hari ini mungkin masih juga ada orang yang tinggal solat. Bayangkan. Orangnya 5 hotel, orang yang mentang tinggal semayang. Baik dia tak pegah berjamaah. Semayang di rumah tapi kadang hana. Nya kan pegah kan ayang, nya kadang-kadang. Tapi hari ini coba kita bertanya pada diri pribadi, jawab diri. Menyona tinggal pakalong tinggal semayang. Bertanya pada diri sendiri. Kenapa saya bisa tinggal solat? Yang Allah mewajibkan hanya 5 waktu sehari semalam. Yang dulunya 50. Masih juga tinggal. Tidak malukah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak malukah kepada Sang Khalik pencipta kita? Hanayod, Hanamaled. Yang hari ini kita menghadap presiden negara saya di patul harga tak boleh sang nyo hampai je hampai. Kita menghadap pejabat, bupati. Kadang-kadang hampahnya bajanyo. Pulang ke di gubernur ke hoi, hampahnya bajanyo, 6 go tak boleh kantor-kantor. Nya itu menghadap sama-sama makhluk. Ini Sang Khalik pencipta kita yang wajib oleh Allah Subhanahu wa taala matang tinggal hana datang pegah. Oleh karena demikian, hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, mungkin itu saja tausiah singkat atau mauidhah pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin.